Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ACR_official. Berikut akan kami bagikan kepada Anda informasi penting mengenai 11 kriteria calon istri yang baik untuk dinikahi. Apa sajakah? Yuk simak selengkapnya. Namun sebelumnya, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan ikon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update putar doa-doa dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya. Berikut berbagai kriteria calon istri menurut Islam. Yang pertama, taat beragama atau solihah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang berarti, perempuan itu dikawini atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita solehah tentunya ialah wanita yang taat kepada agamanya, dalam artian taat kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat kepada Rasulnya, Muhammad SAW. Tentunya juga menjauhi segala larangan yang telah diperintahkan kepadanya. Yang kedua, berasal dari keluarga yang baik. Tentunya dilihat dari bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Di samping itu, wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari lingkungan yang baik pula. Bukan hanya lingkungan keluarganya semata, tetapi juga lingkungan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, sekufu atau sederajat. Yang dimaksud sekufu adalah sederajat di sini, yaitu wanita yang sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, dan hal lainnya. Namun, yang lebih utama dalam kriteria sekufu ini ialah sebanding dalam hal agamanya. Artinya, sama-sama beragama Islam, di samping sebanding pula ketaatan dan akhlak atau tingkah lakunya. Yang keempat, perawan. Pilihlah wanita yang belum pernah sekalipun bersetubuh dengan pria lain sebelum menikah dengan Anda. Alasan mengapa pria lebih baik memilih wanita perawan untuk dinikahi di antaranya, dia akan sangat menyayangi suaminya karena memang lebih mengenapakan cintanya kepada suaminya daripada pria lainnya. Pihak pria akan semakin cinta karena sifat dasar pria yang tidak suka kalau pasangan wanitanya tersentuh oleh orang lain. Wanita yang masih gadis memiliki kerinduan akan kehadiran suami pertamanya, yang mana pada dasarnya cinta yang dalam itu terjadi pada cinta pertama. Lalu kelima, amanah. Amanah merupakan salah satu sifat atau ciri dari orang yang dapat dipercaya yang merupakan tujuan pernikahan. Dengan kata lain, Anda sebagai pria pasti mau apabila istri Anda adalah orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Anjuran untuk memilih istri yang amanah sesuai dengan firman Allah yang artinya, oleh sebab itu, wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menyuruh memeliharanya. Surat An-Nisa ayat 34. Keenam, tidak materialistis. Tentunya sudah jelas sekali bahwa Anda tidak ingin memiliki istri yang hanya tertarik pada harta yang Anda miliki saja. Kriteria wanita tidak materialistis baik untuk dinikahi dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang sabdanya berarti, ada 4 perkara. Siapa yang mendapatkannya berarti kebaikan dunia dan akhirat, yaitu hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan perempuan yang mau dikawini bukan bermaksud menjerumuskan suaminya ke dalam perbuatan maksiat dan bukan menginginkan hartanya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, mampu menjaga ikatan kekerabatan. Yang dimaksud di sini adalah wanita yang senang untuk menjalin ikatan kekerabatan yang dimilikinya, entah kerabat dari pihak suami maupun kerabat dari pihaknya sendiri. Dan tentunya yang juga penting di sini ialah tetap mampu menjaga jalinan kekerabatan tersebut agar tidak terputus. Singkatnya, ialah wanita yang senang menyambung tali silaturahmi dengan para kerabat atau saudara yang ada. 8. Subur, mampu memberi keturunan. Subur di sini tentunya ialah wanita yang mampu melahirkan keturunan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, nikahilah ibu-ibu dari anak-anak, yaitu wanita-wanita yang bisa melahirkan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan mereka pada hari kiamat.
hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa wanita yang baik untuk dijadikan istri ialah wanita yang subur atau mampu melahirkan keturunan. 9. Penyayang dan cerdas. Hal ini karena istri yang cerdas juga akan berpengaruh pada kecerdasan anak yang nantinya lahir. Sebagaimana Anda tahu bahwa anak-anak Anda nantinya sebagian besar waktunya akan dididik oleh istri, apalagi ketika belum waktunya mengenyam pendidikan. Sesuai dengan pepatah yang menyebutkan bahwa istri atau ibu ialah sekolah pertama bagi anak-anaknya. 10. Sudah balik. Dalam segi hormonal mungkin wanita balik sudah bisa ditemui ketika sudah mengalami menstruasi, di mana biasanya berkisar pada usia 13 tahun ke atas. Tetapi untuk urusan perkawinan tentunya wanita balik ialah wanita yang sudah cukup usia untuk dinikahi. Jika di Indonesia sendiri, peraturan wanita boleh menikah minimal berusia 20 tahun. Oleh karena itu, dalam urusan balik ini sebaiknya ikutilah undang-undang negara yang sudah berlaku. Bukanlah Allah dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk mentaati peraturan dalam suatu negara yang ditinggali? Berikut juga mentaati pemimpinnya. 11. Bukan kerabat dekat. Meskipun tidak ada larangan untuk mengawini kerabat dekat, tetapi sebenarnya mengawini kerabat dekat tidak begitu dianjurkan selama masih ada orang lain. Selain itu, apabila Anda atau pria menikahi wanita dari orang lain tentunya akan memperluas tali silaturahmi sesama umat Islam karena adanya tali pernikahan. Demikian berbagai kriteria calon istri menurut Islam sesuai dengan ajarannya yang bersumber dari firman Allah dan hadis Rasulullah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.